Oke. Halo teman-teman Binusian, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman pada baik dan sehat di rumah. Perkenalkan, saya Josephine Samuel yang akan menjadi moderator video hari ini. Dan di video kali ini, kita akan kedatangan tamu Kak Koni Kristanti, salah satu alumni BINUS jurusan Sistem Informasi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung kenalan aja yuk. Halo Kak. Hai Josephine. Hai. Apa kabarnya Kak Koni? Baik. Nice. Oke. Mungkin boleh perkenalan diri dulu, Kak. Kayak mungkin boleh ceritakan juga background-nya Kak Koni pada saat kuliah di BINUS, ambil jurusan apa? Oke. Nama saya Koni. Waktu kuliah di BINUS, saya ambil jurusan Information System. Dan kalau nggak salah dulu ada penjurusannya namanya Applied Database. Saya nggak tahu apakah Applied Database masih ada di BINUS. Habis itu saya kerja sendiri sudah kira-kira 5 tahun. Itu saya kerja di Indonesia sekitar 2 tahun. Habis itu 3 tahun udah di Singapura. Wah, nice. Mungkin boleh ceritain juga Kak, kayak sekarang ini sedang bekerja di mana Kak Koni? Aku kerja di konsultan namanya Abim. Dulu konsultan ini namanya Lightstream, terus dia join sama Abim. Jadi awalnya kerja di Jakarta, habis itu kebetulan dapat project di Singapura, terus akhirnya dipindahin ke Singapura sih. Ini konsultannya lebih fokus sama data analytics. Oke. Ini menarik banget sih, Kak. Nanti kita akan coba bahas lebih detail lagi ya, Kak. Kayak kita juga penasaran sih day-to-day life-nya Kak Koni sebagai BI consultant tuh gimana gitu. Cuma mungkin kita penasaran dulu nih, Kak. Kayak pada saat Kak Koni kuliah itu kenapa ambil jurusan Information System? Dan mungkin kegiatan apa aja sih, Kak, yang Kak Koni ikutin selama di BINUS? Aku ambil Information System itu karena aku pikir awalnya sebenarnya aku pengennya IT. Cuman kan karena background aku IPS, jadi aku ngambilnya Information System karena ya mirip IT, dan juga ternyata Information System sendiri kan kita nggak cuman belajar mengenai coding dan sebagainya, tapi kita juga belajar dari sisi bisnisnya juga. Itu yang menurut aku cukup penting juga sih, apalagi kalau kita kerja, kita juga harus ngerti sisi bisnisnya itu seperti apa, gimana kita implementasi IT untuk si bisnis ini. Terus kegiatan apa ya? Kegiatan dulu aku ada ikut namanya ISPM sih, IS Project Member. Ya, sampai ikut-ikut training aja sih. I see. Nah, dari situ setelah Kak Koni lulus dari BINUS tuh karir path Kak Koni seperti apa gitu? Terus bagaimana Kak Koni kayak menentukan karir path Kak Koni sampai akhirnya sekarang jadi BI consultant, Kak? Sebenarnya pas aku pertama kali masuk ke konsultan itu, aku karena masih anak baru ya, mungkin dikasihnya lebih ke testing sih. Testing, QA, terus kita kayak dikasih untuk coba semua, nggak cuman BI. Waktu itu kita juga ada dikasih training untuk ETL, terus kayaknya ada training untuk, dulu ada namanya EPM sih, Enterprise something. Itu EPM tuh lebih kayak yang finance kayak gitu. Cuman endingnya emang aku lebih tertarik di BI sih, soalnya visualisasinya lebih menarik dan toolsnya itu entah kenapa lebih cocok aja sih, karena lebih baru ya. Kalau IPM itu kalau nggak salah toolsnya udah agak lama, dan kalau ETL sendiri codingnya lebih berat juga sih, aku kurang gimana gitu sama codingnya gitu sih ya. Jadi berawal dari testing, terus nyoba ke arah yang BI, terus lama-lama tertarik karena visualisasinya lebih menarik ya, Kak? Iya. I see. Nice. Apakah dari awal itu, berarti lulus dari BINUS langsung jadi testing nih, Kak? Ya, langsung di kantornya sih. Dia kayak ada trainingnya juga sih waktu itu. I see. Terus dari ceritanya gimana tuh, Kak? Mulai dari kerjanya di Indonesia sampai akhirnya dapat project kerja di Singapura. Apakah Kak Koni sekarang ini base di Singapura atau gimana? Ya, aku base di Singapura udah 3 tahun kira-kira ya. Jadi emang awalnya kan sebenarnya kita kerjain project yang dia projectnya dari Singapura, tapi kita bisa kerjain remote dari Jakarta kan. Nah,
setelah itu project besarnya itu sih kayaknya udah mulai cut orang, jadi aku dipindahin ke project lain. Dan kebetulan ada project lain itu project bank, yang kita tahu sendiri kadang bank itu security-nya kan ketat banget ya. Jadi kayak kalau remote sendiri mereka kadang suka nggak kasih gitu, harus laptop dari mereka sendiri gitu. Jadi mau nggak mau aku harus datang ke kantornya untuk akses datanya, dan dibuatlah visa kerjanya juga di sini. Jadinya menetap di sini sih. Dan sekarang aku jadinya project bank itu udah selesai sih. Jadi sekarang aku lebih kerja ke project bagian kesehatan sih. Nah, sebagai BI consultant, itu kerjaan sehari-harinya tuh ngapain aja sih Kak? Kayak job desk-nya gitu-gitu. Kalau aku biasanya ya, kadang tuh karena sekarang kan kliennya klien kesehatan nih ya, dan kesehatan sendiri kan banyak divisinya. Ada yang finance, ada yang sales, ada yang bagian employee-nya juga gitu. Dan ini nih biasanya sih kita dapat requirement dulu sih dari klien kita, mereka mau apa gitu. Aku pingin otomatisasi report yang kayak gini. Jadi sebenarnya background-nya sendiri, awalnya perusahaan ini nih, dia reportnya itu manual pakai Excel, mereka ekstrak sendiri dari database, terus mereka buat dari Excel, mereka pakai formula sendiri, dan itu harus mereka lakukan setiap bulan. Nah, kalau misalkan, jadi yang kita rubah sistemnya gimana, caranya mereka nggak harus ekstrak tiap bulan, mereka harus buat ulang lagi reportnya kan. Kita bikin otomatisasi, kalau aku pakainya sekarang Power BI sih ya. Kita bikin di Power BI, jadi mereka nggak perlu buat ulang gitu, mereka bisa buka kapan aja, mereka bisa lihat kapan aja gitu loh, nggak perlu harus mereka capek-capek gitu. Dan ya biasanya aku analisis datanya dulu gitu, kayak apa, ngertiin datanya, terus aku coba tanya ke klien dari sisi bisnisnya apa yang pengen dilihat, dan ekspektasi mereka tuh mau reportnya seperti apa. Terus ya kita buat seperti itu, terus kita testing, terus kita ada ngadain training juga sih untuk penggunaan reportnya seperti apa. I see. Berarti lebih kayak generate report per bulannya gitu ya Kak? Ini jadinya nggak per bulan sih, jadinya otomatis aja. Ntar kan tinggal dia setiap hari reportnya akan di-refresh dengan data yang baru. Jadi mereka nggak perlu ekstrak manual sih, itu aja. Mungkin sebelumnya boleh dijelasin juga nih Kak, kayak dari definisi business intelligence sendiri itu seperti apa sih Kak? Mungkin di sini ada yang masih belum familiar gitu Kak. Oh, pertanyaannya susah juga. Ya, Business intelligence ya, jadi menurut aku ya, aku nggak tahu nih apakah ini benar atau enggak ya. Sepengertian aku adalah sekarang dari yang aku kerjain ya, bisnisnya itu mereka semuanya manual gitu. Dengan adanya business intelligence, mereka bisa melihat insight yang lebih luas gitu loh. Jadi kayak dari data yang aku punya nih, ke depannya nih aku bisa contoh sales aja deh. Aku tahun kemarin aku cuma jual segini gitu, 100 juta misalkan. Nanti mungkin tahun depan aku bisa naikin 200 juta, tapi dengan cara apa gitu loh. Kita lihat dari datanya, oh aku punya employee segini, employee aku mungkin kalau misalkan aku mau naikin sales aku harus tambah employee aku, atau mungkin aku harus kasih bonus ke employee lama aku biar mereka lebih semangat dan sebagainya gitu. Jadi analisanya bisa lebih dalam sih. I see. Berarti coba correct me if I'm wrong ya Kak. Berarti kayak kerjaan Kak Koni itu sebagai BI consultant tuh pertama dari business intelligence-nya sendiri itu, misalnya kita punya data gitu. Dari data yang kita punya itu di-tailor di sebuah aplikasi. Kalau Kak Koni pakainya tuh aplikasi Power BI. Jadi dari situ nanti bisa dilihat real time report-nya gitu ya, kayak pada saat itu kondisi dari perusahaannya tuh seperti apa gitu, dan dari itu kita bisa ngambil sebuah insight untuk decision making ke depannya gitu ya Kak. Iya. I see. Nah, semacam mungkin kita bisa bantu translate datanya dari mentah sampai jadi sih. Ya kan. Outputnya seperti apa tuh Kak? Translate. Datanya kan soalnya pertama mungkin kita dapatnya dari aplikasi. Dari aplikasi masuk ke database, datanya itu mentah, benar-benar mentah, yang jelek juga sih kadang. Kayak misalkan aku punya satu contoh tuh,
aku ada kerjain untuk notes dokter, di mana para medical director itu pengen ngecek apakah dokter itu benar-benar nulis notes-nya secara benar atau tidak gitu. Dan mereka, si medical director ini ada tulis feedback juga gitu, dan dia tulis feedbacknya dalam misalkan dalam satu notepad gitu, kepada siapa, pesannya apa, tanggal berapa feedbacknya, dan ini data satu notepad ini harus dibersihkan untuk menjadi contohnya 3 kolom gitu. Jadi kolom 1 kepada siapa, kolom 2 tanggal berapa, kolom 3 isinya apa. Itu udah menurut aku udah dibersihkan gitu. Kalau enggak kita kan benar-benar kasih lihatnya mentah kayak gitu. Sedangkan mereka pengen tahu itu untuk siapanya lebih di kolom lain kayak gitu-gitu sih.